Halo sobat unggul HDCast semuanya, ketemu lagi di review DCast. Oke, sebelumnya salam ketemu. Semoga sobat unggul HDCast semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menyimak video dari channel unggul HDCast ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, ketuk tanda lonceng yang ada di bagian kanan atas agar selalu kalian dapat notifikasi dari video terbaru unggul HDCast. Oke, bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa juga sobat semua bisa ngasih komen di kolom bawah dan juga like-nya. Oke, baik, kita mulai review. Ini di depan kita sudah ada dua matchbox yang lama. Kita balik lagi ke matchbox ya. Jadi pada dasarnya matchbox ini secara general dibagi menjadi 3 fase ya. Fase pertama itu listening, kemudian setelah listening mereka diambil dari universal toys. Setelah itu masuk fase metal. Nah, sekarang ini saya mau nge-review untuk produk matchbox yang pasca listening, atau matchbox ini diproduksi oleh Universal Toys mulai akhir tahun 70-an sampai dengan awal 90-an, atau tepatnya tahun 92 sebelum mereka diambil alih oleh Mattel. Nah, kenapa saya tidak ngambil dari Lesney? Karena pertama, Unggul tidak punya koleksinya yang keluaran dari Lesney. Terus yang kedua, kalau dari Lesney itu rentangnya juga terlalu jauh ya, dari tahun 50-an sampai tahun akhir tahun 70-an ya. Nah, ini saya ngambil sisa dua koleksi dari kepunyaan Unggul yang produk dari Universal Toys. Nah, ini sejarahnya, mainan ini adalah sisa dari beberapa mainan kepunyaan ayahnya Unggul ini. Jadi ini mainan DCast ini ternyata bisa diturunkan dari ayah ke anak. Jadi ini adalah dua sisa terakhir dari beberapa dulu katanya dulu mainannya banyak, tapi ini sisanya tinggal 2. Kita tahu bahwa ini adalah produk Lesney, produk dari pasca Lesney ya, dari Universal Toys. Ini dari base bawahnya. Nah, ini base bawahnya ini, kalau teman sobat unggul semua kalau ketemu di loaan atau punya saudara atau punyanya orang tua sisa-sisa mainan zaman dulu, rata-rata base nya ini adalah base metal. Dan base metal ini biasanya diproduksi menurut cerita pada awal-awal tahun 80-an, akhir tahun 70-an. Ini produknya ini base nya masih pakai metal. Dan kita lihat ciri-cirinya. Pertama, matchboxnya, tulisan matchboxnya ini pertama ya, ini ada tulisan matchbox ya, teman-teman lihat semua, ini ada tulisan matchbox. Nah, tulisan matchboxnya ini di ujung depan sama ujung belakang ini masih ada komanya. Nah, nanti kalian bisa perhatikan, kalau di sini mungkin tidak jelas karena sudah terlalu pudar catnya. Nah, nanti kalian bisa lihat di tayangan akhir dari video ini. Nanti akan saya tampilkan foto lebih jelasnya untuk ciri-cirinya ya. Ini matchboxnya dalam lingkaran oval, masih ada koma di depan sama koma di belakang. Kemudian ini
cetakan ke tahun 1981 cetakannya ya. Kemudian di sini ada tulisan deskripsi dari kendaraannya ini, yaitu 44 open back truck. Nah, ini tulisan juga biasa ya, wajar seperti Matchbox yang sekarang. Kemudian nah ini apalagi ciri bawahnya adalah tulisan, kalau produk dari Universal Toys, Universal Toys itu asal Hongkong. Tulisan produknya ini kalau yang Lesney kan Lesney, kalau sekarang Mattel. Nah, ini tulisannya Matchbox Toys Ltd. Nah, ini tulisannya ya. Ciri-cirinya ya, kalau yang produk-produk dari Universal ini Matchbox Toys Ltd. Ini kebetulan yang made in Macau. Jadi Universal Toys itu pada awal-awalnya mereka memproduksi Matchbox-nya itu di Macau. Jadi castingnya mereka cetak di Cina, cetakannya di Cina, terus kemudian atau moldingnya itu di Cina, bentuk awalnya, kemudian dibawa ke Macau untuk dicetak, untuk diproduksi menjadi mainan seperti ini. Ini semua base-nya ada metal semua ya, kecuali kaca sama roda. Dan ini menunjukkan tingkat keawetan ya, tingkat keawetan. Oke, luar biasa. Ini menurut ceritanya ayahnya Unggul, ini mainan sudah ada atau didapat sejak tahun 86. Jadi ya, kalian bisa hitung sendiri lah, udah 35 tahun lebih mainan ini. Nah, ini dari detailnya luar biasa. Detailnya ini pun sampai dengan grill depannya itu juga metal. Ini ada lampu bumper, walaupun lampunya hitam semua ya, sewarna dengan bumpernya ini hitam. Kemudian catnya ini luar biasa awet ya, luar biasa. Ini ngelupas katanya karena memang sengaja dikelupas orangnya Unggul, nggak tahu untuk apa waktu itu, mungkin namanya anak-anak untuk mainan, dan mereka mencoba-coba baru ya mungkin bagaimana cara ngelepasnya segala macam. Dan ini merah ini karena kena semprot pilok katanya dulu. Ini catnya luar biasa, kali satu putih sebagai base nya, kemudian atasnya ini ada biru tua, merah, biru muda. Nah, ini jadi catnya ini kalau Matchbox sekarang hampir mirip-mirip dengan catnya yang super case. Nah, super case itu kan catnya juga gradasinya banyak ya, warna-warna catnya juga banyak. Nggak juga, kalau umumnya kan paling cuma 2. Nah, ini sampai 4. Jadi model-model kayak yang Matchbox sekarang itu super case. Catnya lumayan awet, rodanya juga lumayan awet, enggak walaupun udah dimainin selama lebih dari 30 tahun juga masih awet. Lihat belum ada karat sama sekali ya, ada karat. Jadi luar biasa ini kualitas produk mainannya. Dan ini yang kedua, sisa yang kedua ini Matchbox juga keluaran Universal, tapi sudah mendekati akhir dari Universal. Ini sudah tahun-tahun 90-an awal, 80-an akhir. Jadi ini masih sama Matchbox-nya. Dari base-nya kita ambil dari base-nya dulu ya. Ciri-ciri suatu diecast itu memang identitasnya itu ada di base-nya. Nah, ini base-nya Matchbox masih ada koma, ujung sama akhirnya, atau kepala sama atau ekornya ini ada komanya. Nah, ini ada Peterbilt casting tahun 91. Nah, ini castingnya 81 casting tahun 81. Nah, ini juga masih eranya Universal Toys, karena di sini Matchbox Toys Ltd. Ada tulisan emboss
tulisan yang gede yang muncul yang bisa diraba, itu kasar gitu kan. Nah ini misalnya Matchbox Toys Ltd. Made in-nya sudah Thailand karena pada akhir tahun 90-an ongkos produksi di mana di Cina, di Makau sudah sangat mahal. Mereka Universal Toys mencoba untuk mencari pabrik atau mencari lahan untuk produksi yang lebih murah, jatuhnya di Thailand. Nah, mereka ternyata sudah mengembangkan lini bisnis yang udah di Thailand. Makanya ini adalah cikal bakalnya Matchbox produk awal-awal Matchbox produk Thailand. Dan ini base-nya sudah tidak menggunakan metal lagi. Ini base-nya sudah mulai menggunakan plastik karena untuk menekan harga. Nah, kalau harganya waktu itu ayahnya Unggul tidak ingat harganya berapa karena cuma diberikan oleh orang tua. Nah, ini Peterbilt ini juga kondisinya sudah tidak lengkap, komponennya udah hilang juga karena ya namanya anak-anak pasti dimainkan, ada yang hilang atau kejajar di mana. Dan ini cat masih kondisi aslinya, tidak dikupas, tidak seperti yang sebelumnya. Ini dikupas, ini rontok secara alami, dan kalau ini tahun 91 berarti sudah 30 tahun lebih ini mobil. Ya, ini unitnya ya. Rodanya juga masih gripnya juga masih gondrong ya, gripnya masih gondrong ini. Dan tidak ada yang bengkok walaupun sudah dimainin sudah demikian rupa ya. Dan kalau lihat dari detailnya ini luar biasa. Ini tampak depannya, ini grillnya ini sangat rapi sekali. Nah, sangat rapi, sangat detail. Kemudian lampu-lampunya juga ada, walaupun ini sudah kombinasi dari plastik ya, dari plastik. Kemudian knalpotnya, ya, ini knalpot ini juga ada kiri kanan ya, walaupun dari plastik juga, tapi memberikan gambaran bahwa mereka Universal Toys ini sangat serius untuk membuat castingnya. Sampai lubang-lubang udara juga ada di sini. Cuma spionnya juga tidak ada, sama dengan yang sebelumnya. Dia tidak menggunakan spion. Ini warna putih sampai kerutan-kerutan bagian atasnya juga detail banget tanpa ada yang bleber. Biasanya kalau ada ini kan castingnya nggak terlalu bagus cetakannya. Kemudian dari komponen-komponen pendukungnya seperti tangki, bahan bakar segala macam ini ada semua, ini pijakannya. Kemudian plat untuk ada plat nomornya ya, plat nomornya ini ada juga ini muncul juga dan masih kelihatan, masih nampak walaupun umur sudah lebih dari 30 tahun. Di sini juga ada nomornya juga. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kedua produk ini mereka keluar tanpa nomor seri. Nah, baik nomor seri produksi, nomor seri yang menandakan item produknya, item produk keberapa, mereka tidak mengeluarkan, tidak nampak di sini, sehingga agak susah untuk mencari ini adalah produksi tahun berapanya. Ini agak susah, dua-duanya juga susah ini. Nah, kalau menurut saya produk dari Universal Toys ini sungguh sangat luar biasa detail, sangat bagus. Bisa dikatakan kalau nanti teman-teman ini merupakan episode yang pertama ya. Nanti rencananya ada 4 episode. Ini episode yang pertama. Nanti episode yang kedua itu rencananya nanti
setelah tahun 92 yang sudah diambil dari metal. Nanti ya ada turunan, ada detailnya lagi ya. Produk dari Universal Toys ini menurut Matchbox Collector merupakan produk yang paling bagus atau paling presisi mendekati kenyataan dengan mobil aslinya. Jadi produk-produk dari Universal Toys ini menurut para kolektor banyak yang nyari, walaupun sekarang sudah susah karena mereka Universal Toys itu kurang lebih cuma sekitar 10 tahun dia megang Matchbox. Produk dari Universal Toys ini sebenarnya produk yang menurut para kolektor Matchbox mania itu produk yang paling bagus, detailnya mendekati realnya, baik dari perintilan yang kecil-kecilnya. Ini mungkin yang nggak mirip mungkin bannya ya, tapi kalau dari detail body segala macam ini sangat mirip dengan aslinya, detailnya sangat bagus banget. Jadi banyak yang nyari para Matchbox mania ya untuk yang keluaran dari Universal, baik yang dari awal mereka muncul maupun mendekati akhir 80-an atau awal 90-an. Jadi bagi Matchbox mania, kalau yang awal-awal mengkoleksi ini, kalau kalian nemu dimanapun Matchbox yang keluaran dari Universal Toys dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di atas, baiknya teman-teman ambil, karena itu menjadi koleksi yang sangat bagus untuk melengkapi historical dari koleksi Matchbox sahabat unggul semuanya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Nantikan episode yang keduanya yang Matchbox tapi setelah diambil alih oleh metal pada awal-awalnya. Sangat menarik juga untuk kita review walaupun secara singkat. Oke, salam ketemu di review selanjutnya. Ciao.